Tugas Diskusi 1 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara oleh Dwinisari Triutami. Halo, nama saya Dwinisari Triutami, mahasiswa semester 3 Prodi MPDR Universitas Terbuka dengan NIM 501332512. Saya guru kelas 4 di SD Negeri Padangan 1, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Video ini sebagai tugas dari diskusi sesi 1 mata kuliah MPDR 5302. Ada dua artikel yang diberikan kepada kami, yaitu 1.1 dengan judul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable. 1.2 berjudul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Pertanyaan ke-1. Menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat menjawab dan berdiskusi, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda bekerja. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Beberapa masalah pendidikan dalam artikel juga terjadi di kelas 4 SDN Padangan 1, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Misalnya, keterbatasan sarana teknologi yang harus dipakai bergantian, serta motivasi belajar siswa yang masih perlu ditingkatkan, terutama pada mata pelajaran IPAS. Meski demikian, konteks sekolah kami berbeda dengan daerah 3T, karena akses pendidikan lebih mudah dan guru sudah berkualifikasi. Hanya saja tetap perlu peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Jadi, tantangan utama di sekolah kami lebih pada memaksimalkan fasilitas yang ada, meningkatkan profesionalisme guru, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar mutu pendidikan semakin baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Menurut saya, isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan yang dibahas dalam artikel juga terasa di SDN Padangan 1. Dari sisi sosial politik, pemerintah daerah perlu lebih serius dalam pemerataan mutu, misalnya dengan pelatihan rutin bagi siswa, penyediaan media digital, dan distribusi anggaran yang adil. Dukungan ini akan sangat membantu kami menerapkan kurikulum merdeka secara kreatif. Dari sisi sosial budaya, sekolah bisa memanfaatkan potensi lokal. Di kelas 4, saya sering mengaitkan IPAS dengan kegiatan bercocok tanam yang dekat dengan kehidupan siswa. Hal ini membuat pembelajaran lebih mudah dipahami, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sekitar. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga penting agar pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan dukungan pemerintah dan penguatan budaya lokal, tantangan sosial politik maupun sosial budaya bisa diatasi, sehingga kualitas pendidikan di SDN Padangan 1 terus meningkat dan memberi manfaat jangka panjang. Pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi model 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara? Menurut saya, isi artikel sangat berkaitan dengan modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Artikel 1.1 menyoroti rendahnya hasil PISA Indonesia dan ketimpangan mutu pendidikan, sedangkan artikel 1.2 membahas pembangunan infrastruktur di pedesaan negara berkembang. Keduanya sejalan dengan modul yang menekankan pentingnya pemerataan guru, infrastruktur, kebijakan konsisten, serta sistem evaluasi yang kuat. Artikel memberi gambaran nyata tentang Indonesia, mutu pendidikan rendah, infrastruktur terbatas, dan kualitas guru yang belum merata. Sementara modul menunjukkan praktik negara lain yang berhasil mengatasinya melalui pemerataan, profesionalisme guru, dan kebijakan pendidikan yang adil. Kesimpulannya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain, namun tetap perlu menyesuaikan dengan konteks sosial budaya dan politik kita agar pendidikan yang berkualitas dan merata sesuai SDGs benar-benar terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.